Oke, silakan sesi pertanyaan. Ya Kang, tanyakan. Ya. Tadi apa bisa membedakan yang tadi berapa menit sebelum habis ini? Jadi membedakan kenapa rohnya kita jadi tahu rohnya kita bisa membedakan kalau rohnya itu memang nggak sepakat gitu ya. Ya. Tadi di ending tentang membedakan roh bukan karunia roh. Yang satu lagi kan ada satu karunia roh memang berasal dari Tuhan. Nah ada lagi satu lagi kita bisa membedakan kalau dia itu menolak pada dasarnya. Itu sih tadi kurang jelas saya. Ya. Jadi kalau karunia itu kan, kalau menurut saya, itu pengalaman saya ya. Jadi karunia membedakan roh itu langsung ngerti. Oh, kayaknya ini bukan Tuhan. Tapi itu seringkali tanpa pemikiran, tanpa argumen. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu yakin itu bukan dari Tuhan? Kita tidak bisa berargumen. Nggak tahu. Tapi saya punya feeling mungkin begitu ya. Kayaknya ini bukan dari Tuhan. Nah, itu karunia itu seperti itu. Nah, kalau skill yang saya bahas di sini itu pakai pikiran kita. Kita bedakan dengan pemikiran. Kalau saya bicara prinsip-prinsip ideologi El-Sadik gitu ya, kemudian orang tidak suka, menolak, maka sebenarnya secara pemikiran kita bisa menyimpulkan kesimpulan sementara gitu, bahwa dia rohnya tidak cocok, DNA rohnya tidak cocok. Jadi kalau saya ngomong hal literal kemudian orang merasa tidak cocok, berarti rohnya, DNA rohnya, ideologinya tidak nyambung, tidak cocok. Makanya saya sering bahas DNA roh itu seperti itu. Jadi kalau rohnya tidak punya DNA yang sama, berarti kita tidak cocok. Nah, ini memang nanti tidak akan bisa sampai kesimpulan soal selamat tidak selamat gitu. Hanya soal ET dan tidak ET. Jadi kalau ET dia akan cocok, kalau tidak ET dia tidak akan cocok. Jadi sama-sama Kristen gitu. Tetapi kalau dia tidak terima berarti dia tidak cocok. Rohnya, DNA rohnya tidak cocok. Karena memang ini seperti yang saya bahas tentang tingkatan kerohanian. Di ET ini standarnya pengantin gitu. Kita mengejar para pengantin gitu. Jadi orang-orang yang bersedia membayar harganya dengan lebih untuk dimuridkan gitu. Jadi nah itu bisa kita pelajari, tidak harus dengan karunia khusus. Karena kalau karunia khusus berarti nggak semua orang akan bisa. Tapi kalau dengan pemikiran kita bisa membedakan roh, membedakan ini pemikiran orang itu rohnya benar atau tidak, itu kita bisa tahu dengan cara berpikir kita. Ya itu sih, itu bisa dilatih sih. Tapi yang jelas harus tahu. Betul. Harus tahu teorinya dulu ya. Seperti ini. Iya, dapat. Nah, jadi kalau ngerti teorinya bahwa Yosua itu diterjemahkan Yesus, terus saya bilang Yesus bukanlah nama di atas segala nama, orang kan paham, karena memang terjemahan. Tapi kalau tidak tahu sejarahnya, terus saya ngomong, kok Yesus bukan nama segala nama, berarti kamu bukan Kristen dong. Nah, orang akan berpandangan seperti itu. Karena nggak tahu sejarahnya, gitu ya, nggak belajar. Padahal seharusnya hal seperti ini tuh ya standar, standar kurikulum beragama sebenarnya. Kalau menurut saya ya, cuman ya nggak tahu kenapa tidak diajarkan di publik terutama. Nah, ataukah di estetis sebenarnya pelajari tapi tidak di publik kan. Nah, kalau memang begitu ya bagi saya salah para pendeta gitu yang tidak mengajarkan. Ya mungkin itu. Jadi bisa dipelajari skill ya. Jadi ini skill. Jadi saya kadang ya saya mempelajari gitu ya, profiling ke orang gitu. Kira-kira cara berpikirnya seperti apa, kemudian DNA rohnya seperti apa gitu. Nah, makanya seringkali saya melakukan tanda petik pengujian gitu ya. Kira-kira kalau orang lolos ini, lolos itu, berarti
ideologinya itu El Sadik gitu ya, ideologinya lurus benar gitu. Kalau dia tidak sanggup lolos, mungkin menolak gitu, berarti kan secara gampang kan berarti bukan gitu ya, ideologinya, DNA rohnya itu bukan El Sadik gitu, walaupun Kristen gitu. Makanya memang ini ada perbedaan gitu. Dan ternyata DNA roh El Sadik itu di mana-mana ada. Kalau saya ketemu orang-orang baru itu kadang mengenali, oh ya, jadi beberapa orang yang masuk itu sudah punya gejala El Sadik sebenarnya, punya DNA gitu. Ya begitu sih. Mungkin Ya, betul betul. Saya juga pernah uji coba seperti itu antara nama Yesus, Yesua, dan Yehosua. Jadi saya sengaja di forum itu, di forum penyebutan nama Yesua, saya sengaja sebut Yesus. Ada yang satu marah-marah, efeknya. Ada yang satu paham karena saya bilang ya bagaimanapun Yesua itu kan Aramaik, bukan nama Hebrew. Dan begitu Yesus pun terjemahan, bukan nama asli. Yang penting di mulut kita ngucap Yesus, tetapi di otak kita Yehosua. Itu basic kan, basic. Pada dasarnya kan ini kan cuma masalah basic ya aja kan. Iya. Jadi yang satu ya kalau Yesus Yesus aja, kalau Yesua Yesua aja. Ya nggak bisa begitu dong. Kita karena kan seperti yang kita ketahui kan sebenarnya kan harus ada toleransi. Iya. Gitu kan, ada toleransi. Saya toleransi aja. Oke. Saya di kalangan Yesua, saya diterima nih nyebut Yesua. Tetapi di kalangan Yesus, tiba-tiba saya masuk pakai bawa nama ideologi Yehosua atau Yesua, saya malah dibenci. Jadi saya sih berpikirnya, saya bilang gitu kan, saya bilang sama forum, saya berpikirnya di mana saya berdiri, ya pelan-pelan. Kalau di Yesua, Yesua. Terus saya juga pelan-pelan kan kasih tahu tentang nama aslinya Yehosua, loh sebenarnya nama aslinya Yesua itu terjemahan. Gitu. Walaupun mereka belum bisa terima nih, karena sudah pasti seperti yang di mana tadi itu dibicarain sama ibu itu tadi Pak itulah secret member lah. Ya. Mereka sudah terdoktrin hal-hal seperti itu. Dari Bugina tadi. Iyalah, cari lagi lah pelan. Iya dari Bugina. Ya, jadi yang ngarah itu Yesus. Saya ini sudah anti Yesus. Ya nggak bisa gitu juga, Yesus juga terjemahan. Saya masih ngomong masih baik-baik, lembut apa segala macam ada. Cuma saya ngetes aja, saya sengajain pakai nyebut kadang nama Yesus, kadang nama Yesua, kadang Yehosua. Saya memang itu maksud saya cuma ngetes kayak gimana sih tanggapan respon orang-orang Yesua ini, grup-grup Yesua ini. Oh ternyata seperti itu. Ya betul kan? Jadi kelihatan itu nanti DNA-nya itu otomatis. Maksud saya ini saya mau kasih kesaksian itu, saya sebenarnya mau ngetes. Ya betul. Ternyata memang nggak semuanya juga sih DNA-nya itu pro atau kontra kan gitu. Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Ya seperti yang saya bahas di sesi sebelumnya, kalau kita ya literal pasti menimbulkan konflik gitu. Jadi dari awal aku sudah tahu bikin grup El Sadik itu menimbulkan konflik dari 2011 gitu ya. Makanya nanti kita di ulang tahun Desember akan mempergumulkan itu gitu ya. Karena semua yang terjadi milestone itu, semua pencapaian ET selalu ada konfliknya. Kayak semalam saya ketemu Agung gitu, saya ngajari tes power, ngajari konsep gitu. Dan kebetulan dia praktisi spiritual gitu, jadi langsung paham tentang tes power gitu.